Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin tanggal 28 September 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Ada sesuatu yang menarik di sini yang terjadi di antara para murid Yesus. Dikatakan, sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Kalau kita berlomba untuk mewujudkan kebaikan, silakan. Kalau kita berlomba untuk mewujudkan cinta kasih, silakan. Oh, orang itu melakukan perbuatan kasih, saya juga mau berbuat kasih. Itu silakan. Orang itu berbuat baik kepada orang lain, saya juga terdorong untuk berbuat baik kepada orang lain. Silakan. Oh, si A itu gampang sekali menolong orang lain, maka saya pun mau seperti si A bisa menolong orang lain. Silakan. Jangan kita terpesona oleh orang yang melakukan kejahatan, katakanlah, lalu kita mengatakan, oh enak sekali ya orang yang melakukan korupsi, dia dapat uang, hidupnya enak, berlimpah kekayaan, saya juga mau seperti dia, mau melakukan korupsi. Itu nggak benar. Saya tidak mempersilahkan itu untuk kita lakukan. Oh, si bapak ini istrinya banyak ya, suka nyeleweng, wah nikmat sekali hidupnya, dengan kekayaannya itu dia bisa punya banyak ya istri, katakanlah. Itu jangan sampai terjadi atas diri kita. Jangan mengikuti, meniru hal-hal yang jelek. Tirulah hal-hal yang baik. Tirulah kebaikan, tirulah cinta kasih, tirulah kebenaran, dan jadikanlah itu suatu keinginan untuk kita lakukan. Kita terdorong untuk melakukan kebaikan, kita didorong untuk melakukan kebenaran, kita didorong untuk melakukan cinta kasih kepada orang lain dalam kehidupan ini. Itu saya pikir, ya, itu yang mestinya terjadi. Tetapi di sini para murid, ya, mereka silau itu. Mungkin mereka silau, ya, karena mereka dekat dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menunjukkan kualitasnya, hidupnya itu banyak mukjizat yang dia lakukan. Orang sakit dia sembuhkan, orang berdosa diampuni, orang lumpuh dibuat berjalan, orang buta dibuat melihat, ya, bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lalu orang-orang yang di sekitar Tuhan Yesus, para murid ini, kelompok 12 yang ada dekat bersama dengan Tuhan Yesus, cari kekuasaan. Bapak Ibu, jangan pernah mencari kekuasaan. Jangan pernah mengejar kedudukan. Jangan pernah mengejar pangkat atau posisi. Biarlah itu adalah anugerah dari Allah. Kalau Bapak Ibu terima, syukuri itu. Kalau Anda punya kedudukan, ada jabatan, ada posisi, ada pangkat, syukuri itu sebagai pemberian dari Allah. Tetapi jangan kita mengejar itu. Nggak usah. Tidak ada gunanya. Jalani saja hidup ini begini-begini saja. Syukurilah hidup ini dan kita jalani. Dan yang penting adalah bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan jabatan yang kita perlukan. Tapi yang kita perlukan, yang harus kita tunjukkan adalah bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan kehebatan, bukan jabatan. Tapi yang mesti kita tunjukkan adalah kita bisa berbuat kasih kepada orang lain. Apapun juga pangkat, kedudukan, posisi Anda, kalau Anda tidak bisa berbuat benar, kalau Anda tidak bisa berbuat baik, kalau Anda tidak bisa berbuat kasih, sia-sia semuanya itu. Sia-sia. Gak usah kita mengejar hal-hal seperti itu. Pangkat, kedudukan, posisi. Nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus, kita nggak akan dilihat pangkatmu apa, jabatanmu apa, posisimu apa, kedudukanmu apa. Tuhan Yesus tidak akan tanya itu.
Tapi yang mau ditanya oleh Tuhan Yesus adalah, apa perbuatan baik yang sudah kamu lakukan? Apa perbuatan kasih yang sudah Anda lakukan? Siapapun juga kita, siapapun juga Anda, ya, yang akan ditanya oleh Tuhan Yesus, perbuatan baik apa yang sudah kamu lakukan? Perbuatan kasih, kebenaran seperti apa yang sudah kamu wujudkan dalam hidup ini? Kamu sudah buat apa kepada orang lain? Kamu sudah suka menolong orang lain gak? Kamu memperhatikan orang lain gak? Itu yang penting harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan silau akan kedudukan. Saya justru kagum kepada Mother Teresa. Ia orang sederhana, orang kecil, tetapi dia bisa menunjukkan belas kasihnya yang begitu luar biasa. Mother Teresa tidak tampil sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang punya kedudukan, punya kehormatan. Tidak. Seorang biarawati biasa yang sudah lunglai, tua, tetapi tetap memancarkan belas kasihnya kepada orang lain. Itu yang mesti kita tiru. Jangan meniru orang yang hebat, yang berkuasa, yang punya kedudukan, yang punya harta banyak, ya bisa saja. Tapi kalau Anda punya harta, Anda punya kedudukan, Anda punya pangkat, tetaplah bisa mengasihi, berbuat baik kepada orang lain. Para murid mempertentangkan siapa yang terbesar, siapa yang hebat di antara mereka. Tetapi apa yang dipertentangkan itu, yang dipertengkarkan itu sia-sia di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melakukan apa? Ya, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Lebih baik kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita menjadi orang yang kecil di hadapan Allah. Kita tidak usah punya pangkat, mengejar pangkat. Kita tidak usah mengejar jabatan, kedudukan, posisi. Sia-sia semuanya itu. Tetapi yang kita kejar adalah, saya mau menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Saya mau menjadi orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saya sungguh mau menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih, kebaikan dari Tuhan. Itu saya pikir Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seorang anak, gambaran orang yang rendah hati. Saya pikir tidak sombong, tidak angkuh. Ingat anak-anak itu, ya. Saya ingat masa ketika saya masih anak-anak, menyenangkan itu bertemu dengan orang lain, ya. Masa saya masih anak-anak dulu ketika saya tamat SD tahun 82, tamat SMP tahun 85, tamat SMA tahun 88, terutama ketika saya masih SD SMP, saya punya teman banyak. Dan teman-teman saya itu bukan hanya orang Katolik saja, semuanya ada. Orang Buddha juga ada, orang Islam juga ada, orang Chinese ada, orang pribumi juga ada. Wah, kami main bersama-sama. Bahkan sekali waktu kalau ada main sepak bola, ya, kami main bersama-sama. Menyenangkan itu. Yang paling menyenangkan adalah ketika saya bersama dengan teman-teman dari rumah, naik sepeda atau jalan kaki, mau membeli ikan di Kartini. Tapi tujuannya bukannya beli ikan Bapak Ibu. Itu ketika jalan kami bawa paku yang besarnya segini nih. Itu di Pasar Karanganyar ada rel kereta api masih di bawah. Itu kami menunggu rel kereta api itu lewat. Dan ketika ada kereta api lewat, masih jauh, kami taruh itu pakunya itu di
Ya, di rel itu, supaya nanti dilindas oleh kereta. Lalu begitu habis dilindas, pulang ke rumah diasah sedikit jadi pisau, dikasih bambu katakanlah segini, bambu yang kecil itu, lalu dipasang begitu ya, jadi pisau, dijual satunya 100 rupiah. Lumayan itu pada saat itu. Yang saya mau katakan adalah betapa menyenangkan itu masa anak-anak, begitu menggembirakan itu ya. Tidak banyak pikiran, tidak mengejar posisi kedudukan, tidak ingin menjadi orang yang nomor satu, tidak mau menjadi orang yang luar biasa hebat, tapi kami bermain bersama-sama, bergembira bersama-sama. Nah, itulah dia ya. Tuhan Yesus mengambil anak-anak, mengambil seorang anak, menempatkan di sampingnya, memperlihatkan kepada para murid, ini yang paling utama, punya sikap rendah hati, punya kegembiraan rohani dalam hidup ini ya. Tidak gembira karena punya hal-hal duniawi, tapi bergembira penuh dengan sukacita, ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat ketika masih kecil, ketika kita pulang sekolah dijemput oleh orang tua, menyenangkan itu ya. Suasana keadaan batin anak-anak adalah batin yang menyenangkan, batin yang diwarnai oleh sukacita karena dia ada dekat dengan orang tuanya. Anak-anak itu gak punya apa-apa, yang memberi itu adalah orang tua. Anak itu punya sesuatu karena diberi oleh orang tua. Tetapi meskipun anak-anak itu tidak punya, tidak memiliki apa-apa, tapi dia happy. Ketika masih kecil, saya happy, bergembira bersama dengan teman-teman. Kalau seandainya waktu bisa diulang, diputar lagi, wah rasanya saya kepengen juga mengalami hal seperti itu lagi. Sangat menggembirakan. Sikap rendah hati yang utama, rendah hati untuk terus berbuat baik, rendah hati untuk terus berbuat kasih, rendah hati untuk selalu menampilkan wajah Kristus dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, bukan posisi yang penting, tetapi setia, rendah hati, mau berbuat baik, mau berbuat kasih, mau berbuat benar. Itu yang harus ada dalam hidup ini. Nah, semoga dalam kehidupan ini bacaan Injil mendorong kita untuk mau dekat dengan Tuhan, untuk mau mewujudkan kasih kebenaran, untuk mau rendah hati, dan akhirnya kita mempunyai kegembiraan rohani, sukacita rohani dalam hidup ini. Bukan karena kita memiliki hal-hal duniawi itu, tetapi karena kita memiliki apa yang utama, yang diajarkan, diwartakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.